Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu dan pengetahuan. Dijelaskan bahwasanya ilmu bukan sekedar pengetahuan. Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang diuji dengan beberapa metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berdasarkan ada teori, kajian pustaka yang dikembangkan kemudian menjadi ilmu. Secara filsafat, ilmu terbentuk untuk mengukur seberapa jauh manusia bisa berpikir mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Menurut etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti ilm, yang artinya memahami, mengerti, dan mengetahui. Ada beberapa syarat-syarat ilmu, yaitu objektif, metodis, sistematis, dan universal. Dalam objektif dijelaskan bahwa objek ini harus bersifat ada atau mungkin ada dikarenakan harus diuji keberadaannya. Dalam mengkaji objek yang harus dicari adalah kebenarannya. Lalu ada metodis, yaitu sebuah cara-cara yang digunakan untuk tertuju kepada metode ilmiah untuk mencari kebenaran dan meminimalisir kemungkinan menyimpang. Lalu ada sistematis, hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ilmu itu terurai secara logis antara objek dan metodis untuk mengetahui kajian objeknya. Lalu ada universal. Universal ini merupakan sebuah hal umum, yaitu hasil dari kajian objek harus bersifat universal. Menurut saya ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan teori-teori hasil pemikiran dari manusia yang disatu padukan menjadi suatu ilmu atau pengetahuan dan berguna bagi manusia. Lalu ada pembidangan ilmu secara garis besar, yaitu ada ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu terapan. Terdapat beberapa istilah yang mengandung arti berbeda dalam keilmuan dari pemahaman umum. Yang pertama ada model. Model adalah istilah untuk menjelaskan suatu cara dengan melakukan sebuah eksperimen untuk dilakukan pengamatan. Yang kedua ada hipotesis, yaitu dugaan-dugaan yang belum didukung atau dibuktikan dengan percobaan. Yang ketiga ada teori. Ini merupakan pendapat ahli tentang segala sesuatu yang telah diteliti, dikaji, dan diuji melalui beberapa metode tertentu. Lalu ada hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa itu pengetahuan? Mengenai pengetahuan yang saya ketahui itu adalah kurang lebih sama dengan ilmu, tapi ini lebih ke teknisnya. Jadi apa yang kita pelajari, misal nih kita SD belajar tentang menggambar, jadi apa yang kita tahu tentang menggambar yaitu adalah sebuah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil tahu setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sebagian besar penginderaan ini dilakukan melalui mata dan telinga. Pengetahuan menurut saya adalah sebuah wawasan maupun informasi yang kita ketahui juga berdasarkan teori maupun kajian pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal-hal tertentu. Menurut Benjamin Bloom, kecakapan manusia dapat dibagi menjadi 6 kategori. Nah, apa saja ke-6 kategori itu? Yang pertama, pengetahuan, yaitu pengetahuan merupakan keterampilan mengingat kembali apa yang pernah dipelajari. Yang kedua ada pemahaman. Pemahaman merupakan sifat memahami terkait informasi-informasi yang telah dipelajari. Yang ketiga
Ada penerapan, yaitu merupakan keterampilan dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang keempat, ada analisis, yaitu merupakan pemilihan pengetahuan menjadi bagian-bagian untuk bisa dipahami. Yang kelima, ada sintesis, merupakan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang digabungkan untuk menjadi sesuatu yang belum ada sebelumnya. Lalu ada evaluasi, merupakan kesimpulan berdasarkan beberapa kriteria. Menurut Tsukijo, pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket berisi tentang materi yang akan diukur dari subjek. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Selama ini hanya ada dua cara, yaitu cara modern dan cara tradisional. Untuk cara modern, dalam memperoleh pengetahuan, lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Cara ini biasanya disebut dengan metode penelitian ilmiah. Lalu, cara tradisional ada 4, yaitu cara coba salah, cara kekuasaan, berdasarkan pengalaman pribadi, dan berdasarkan jalan pikiran. Cara coba salah ini biasanya ketika seorang menghadapi persoalan atau masalah, upaya pemecahannya dilakukan dengan cara coba-coba saja, seperti itu. Lalu ada cara kekuasaan, di mana cara ini biasanya digunakan oleh para pemegang otoritas, yaitu pemimpin pemerintahan, di mana pengikut pemimpin tersebut beranggapan apa yang dikatakan pemimpin sudah pasti benar. Lalu berdasarkan pengalaman pribadi, cara ini dilakukan dengan mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi di masa lalu. Berdasarkan jalan pikiran, cara ini sejalan dengan pengembangan kebudayaan manusia, dikarenakan cara pikirnya juga akan ikut berkembang. Sekian pembahasan kali ini dan selamat menonton.